Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin MZ di channel MZ Official. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Masih suasana tahun baru. Kita mencoba lebih semangat lagi dalam hal apapun. Maka hari ini sekitar pukul 6 lebih 15 menit saya sudah berada di sawah sekaligus melihat kondisi tanaman yang beberapa bulan yang lalu saya tanam. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membagikan atau menginformasikan kondisi tanam atau kondisi bendungan irigasi. Namun di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen, cerita pendek yang dibikin oleh Napis. Napis ini dia orang Padang Panjang gitu, Sumatera. Namun dia seorang sastrawan yang terkenal, banyak lah karya-karya sastranya gitu. Namun saya tidak akan membacakan atau menceritakan semua karya sastranya. Namun karya sastra yang pertama saya baca pada beberapa tahun yang lalu, sekitar saya masih sekolah kelas 4 MI gitu. Saya itu MI bukan SD gitu dulunya. Saya pertama membaca karya Napis ini, sastrawan Indonesia ya lokal. Yang pertama saya baca itu yang berjudulnya itu Robohnya Surau Kami. Nah, pada kesempatan ini sayang kalau Anda tidak mendengarkan atau melewatkan ceritanya ini gitu. Karena saya pikir ceritanya itu sangat relevan atau masih relevan untuk tahun 2024 ini. Dan judulnya itu Robohnya Surau Kami. Dikisahkan pada zaman dahulu di suatu kampung hiduplah seorang kakek. Kakek tersebut rajin ibadah, dia taat ibadah gitu, terusus dalam ibadah sholat. Dia karena dia hidup di sebagai garin atau penjaga surau gitu. Surau itu tempat ibadah, jadi kesehariannya kakek tersebut dia tidur dan yang lainnya itu di surau tersebut gitu. Jadi surau itu semisal kalau sekarang itu tajuk, kalau masjid itu kan langgar ya kurang lebih lah tempat ibadah gitu. Dan di depan tempat ibadah tersebut atau di depan surau tersebut ada sebuah kolam gitu. Nah, kakek tersebut selain menjaga surau tersebut, selain sebagai garin, dia juga terkenal sebagai pengasah pisau gitu. Jadi orang-orang sekitar kampung tersebut biasa menyuruh kakek tersebut atau datang kepada kakek tersebut itu untuk mengasahkan pisau terhadap kakek tersebut. Dan imbalan yang didapat oleh kakek tersebut tidak berapa banyak gitu. Kalau ibu-ibu yang menyuruhnya mengasahkan pisau itu, kakek tersebut dikasih imbalan ya sambal gitu untuk makan. Dan kalau laki-laki yang menyuruhnya untuk mengasahkan pisau, kakek biasa dikasih imbalan atau dikasih buruhnya itu rokok gitu. Dan kakek tersebut sangat bahagia gitu. Nah, di suatu waktu ada seorang laki-laki yang mengasah pisau kepada kakek tersebut. Namanya itu Ajo Sidi gitu. Ajo Sidi ini seorang pencerita yang handal gitu. Dia kalau membacakan sebuah cerita suka masuk gitu terhadap ya orang-orang tersebut, suka kena gitu terhadap orang-orang yang dikasih cerita oleh seorang Ajo Sidi tersebut. Karena seorang Ajo Sidi ini sudah terkenal sebagai pencerita yang handal gitu oleh seluruh kampung. Nah, suatu ketika Ajo Sidi datang kepada kakek tersebut ingin diasahkan pisaunya. Sambil mengasahkan pisau, Ajo Sidi bercerita gitu di hadapan kakek, dan kakek ya sangat bersemangat mendengar ceritanya. Dan ceritanya seperti apa? Nah, ceritanya seperti ini. Diceritakan di suatu hari nanti setelah seorang manusia gitu meninggal dari alam dunia, akan diperhitungkan apa yang ia lakukan selama ia hidup di dunia ini gitu. Nah, kakek mendengar cerita tersebut sangatlah senang gitu, karena kakek dia seorang pengibadah yang taat gitu, taat terhadap Tuhannya. Lanjut cerita, Ajo Sidi bercerita, jadi nanti akan berjejer di hadapan malaikat
dan dipertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan di dunia gitu. Nah, dari salah satu orang yang ditanya oleh malaikat itu ada yang namanya Haji Saleh. Haji Saleh gitu. Nah, Haji Saleh ini ya berada di barisan yang paling agak belakang gitu. Dan di depannya ketika ada orang yang disuruh malaikat, ini karena amalnya sangat jelek, dia masuk ke neraka gitu. Dan Haji Saleh ini ya melambaikan tangan dan sekaligus mengejek dengan senyumannya gitu. Ya, kamu masuk neraka gitu. Karena dia yakin Haji Saleh ini dia pas di dunianya itu banyak melakukan kebaikan, dia hidup selalu di masjid dan sangat taat lah terhadap beribadah gitu. Nah, dia lanjut menyaksikan ada orang yang masuk neraka, masuk surga, dia melambaikan tangan, tunggu aku di sana. Kata Haji Saleh itu, saya juga akan ke sana gitu, kan ya masuk terhadap surga tersebut gitu. Tibalah giliran Haji Saleh ini yang menghadap terhadap Tuhannya gitu, dan diiringi oleh malaikat pencatat gitu, pencatat amal baik dan buruk. Nah, ditanyalah oleh Tuhan itu, kamu ini siapa? Saya ini Haji Saleh gitu. Karena saya sudah pernah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah suci, maka saya diberi gelar haji. Tuhan tidak butuh itu. Lalu Tuhan menjawab, saya tidak butuh nama kamu gitu. Saya tidak butuh haji, karena haji ini berfungsi atau yang mempunyai gelar itu ketika kamu di dunia. Saya tidak butuh nama panjang kamu itu digelari dengan haji gitu. Lalu Tuhan menjawab, apa yang biasa kamu lakukan ketika kamu di dunia? Saya seorang yang taat beribadah, saya tiap hari selalu mengingat Tuhan engkau gitu. Terus lalu apa yang kamu kerjakan selain itu? Saya suka ya tidur di masjid, tiap hari selalu membuat kebaikan karena saya melupakan keluarga saya di rumah. Saya ingin fokus terhadap Tuhan, ingin sepenuhnya mendedikasikan atau mengingatkan diri saya itu terhadap Tuhan. Lalu apalagi yang kamu kerjakan gitu. Jadi setiap Haji Saleh tersebut menceritakan suatu amalan yang ia lakukan di dunia, Tuhan ingin menambah gitu. Jadi Tuhan menyela dengan lalu. Jadi setelah semua oleh Haji Saleh tersebut diceritakan, lalu Tuhan menjawab, apa masih ada gitu, apa yang kamu kerjakan di dunia gitu. Haji Saleh sudah semuanya menceritakan, tidak ada lagi Tuhan gitu. Terus Tuhan dengan malaikatnya, masuklah kamu terhadap neraka gitu. Haji Saleh dengan raut wajah tidak percaya karena dia tidak berani menanyakan, karena dia sudah menceritakan apa yang dia lakukan di dunia ini, di dunia pada waktu dulu gitu. Lalu Haji Saleh tersebut masuk terhadap neraka. Namun setelah masuk terhadap neraka, Haji Saleh ini merasa aneh gitu, karena di dalam neraka tersebut sudah banyak besti-bestinya gitu, atau banyak sahabat-sahabatnya yang waktu dia di dunia bersamanya gitu melakukan suatu kebaikan. Nah, Haji Saleh tersebut ya bertemu dengan besti-bestinya, lalu berbicara atau berdiskusi gitu. Kan kita itu pas waktu di dunia orang yang sangat taat terhadap Tuhan. Bahkan kita semua ini sudah hidup di masjid gitu. Nah, singkat cerita, seluruh orang-orang tersebut gitu yang dikomando oleh Haji Saleh, karena dia merasa orang-orang yang paling suci pas waktu di dunianya itu, dia ingin beresolusi atau ya ingin mengajukan permohonan kepada Tuhan, ingin ingin meminta kejelasannya kenapa dia dimasukkan terhadap neraka gitu. Dan seluruh orang-orang tersebut ya sepakat ingin menghadap kepada Tuhannya. Lalu orang-orang yang dikomandoi Haji Saleh tersebut menghadap terhadap Tuhan, ingin menanyakan alasan kenapa dia dimasukkan kepada neraka gitu. Datanglah kepada Tuhan, lalu dia dengan ya wajah yang sopan santun menghadap Tuhannya gitu.
ya Tuhan, kenapa kami semua yang pada waktu di dunia kami ini orang-orang yang rajin beribadah, mencintai Tuhan, selalu mengingat Tuhan gitu. Kenapa kami semua ini dimasukkan kepada neraka gitu, atau terhadap neraka? Lalu Tuhan menjawab, masih ada lagi gak kebaikan-kebaikan atau amal-amal yang kamu lakukan selain yang kamu ceritakan pada waktu kemarin gitu. Dia menjawab, ya dikomando oleh Haji Saleh tersebut, tidak ada lagi Tuhan, itu semua sudah saya ceritakan gitu. Lalu Tuhan menanyakan lagi, kalian semua pada waktu di dunia kalian hidup di negara mana? Indonesia ya Tuhan gitu. Oh Indonesia, kata Tuhan tersebut, suatu negara yang sangat kaya raya, suatu negara yang dianugerahi alam yang bagus. Ya itu benar Tuhan, itu negara saya gitu. Nah itu kata Tuhan, itu negara suatu negara yang dijajah oleh negaranya masing-masing gitu. Nah menurut Haji Saleh, iya benar Tuhan gitu. Hingga kami tidak ingin, ya sehingga kami semua Tuhan tidak ikut campur dalam hal tersebut gitu. Tuhan melanjutkan lagi, suatu negara yang masyarakatnya miskin karena dia mengabaikan orang-orang di sekitar dan mengabaikan alamnya. Benar Tuhan gitu. Nah ya terus kenapa Tuhan gitu kami semua yang hidup di negara Indonesia ini ya dimasukkan terhadap neraka, yang pas waktu di dunianya itu kami yang rajin beribadah gini. Kata Tuhan itu seperti ini, kamu dilahirkan di negara Indonesia yang hidupnya itu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja gitu, karena sudah Tuhan beri suatu anugerah yang sangat baik gitu, dikasih alam yang sangat subur, kenapa kau tidak memanfaatkannya gitu. Terus diberi kelebihan yang lain-lainnya, kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Yang kamu hanya berfokus terhadap ibadah kepada kami saja, yang kamu mengabaikan keluarga kamu ditinggal melarat di rumah gitu, mengabaikan generasi kamu tidak mendapat jaminan hidup karena alamnya yang rusak gitu. Lalu jadi kami semua itu orang yang tinggal di Indonesia kenapa dimasukkan terhadap neraka? Yaitu gitu, karena kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri, lebih mementingkan urusan kamu terhadap Tuhanmu, dan mengesampingkan alam kamu, mengesampingkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu membiarkan orang, terkhusus keluargamu, melarat karena kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu dan alam sekitarmu gitu. Nah orang-orang yang tadi masuk neraka dan dikomandoi oleh Haji Saleh menghadap Tuhan, mereka sangat terpukul dengan semua itu. Lalu disuruh oleh Tuhan, ya sudah kamu masuk lagi terhadap neraka gitu, karena ya sudah jelas kejadiannya seperti itu gitu. Nah lalu diambillah oleh malaikat di sambil perjalanan menuju neraka tersebut. Haji Saleh bertanya terhadap malaikat, ya kenapa gitu, salah atau tidak gitu apa yang saya lakukan di dunia pada saat waktu di dunia itu gitu, sehingga saya dimasukkan terhadap neraka. Malaikat menjawab, tidak salah gitu, hanya ada yang kurang saja gitu. Kamu itu tidak seimbang antara kehidupan akhirat dan duniamu, sehingga kamu yang merusak atau tidak bertanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Salah satunya kamu diberi alam yang sangat indah, yang sangat bagus gitu, dan bisa menghidupi kamu dan generasi kamu. Kenapa kamu tidak bertanggung jawab terhadap anugerah alam tersebut gitu ya. Jadi singkat ceritanya seperti itu gitu. Nah sehingga kakek tersebut merasa, ya bukan merasa gitu, yang merasa terpukul dengan cerita Ajosidi tersebut, sehingga kakek tersebut setiap harinya itu merasa terpukul. Dia hidup tidak karuan gitu, dia tiap hari ya murung, sehingga di suatu waktu diceritakan kakek tersebut meninggal dengan
pisaunya yang masuk ke tenggorokannya gitu. Setelah diceritakan oleh Ajo Sidit cerita seperti itu gitu. Ya, mungkin ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang diceritakan oleh Ajo Sidit tersebut yang dibuat oleh AA Napis gitu. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalian boleh mengambil atau menyimpulkan hikmahnya seperti apa. Mudah-mudahan dari cerita ini ada suatu kebaikan atau manfaat terkhusus buat saya dan umumnya buat kalian sebagai penonton channel MZ Official ini. Terima kasih.